Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mela Satrio Putri, NPM saya 18061988206. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Peran dan Kesadaran Masyarakat Adat Baduy di Banten terkait antroposen lewat pengetahuan lokal geologi. Ini saya full screen saja. Baik. Outline yang akan saya bahas terlebih dahulu, kita awali dengan ada pendahuluan, lalu kemudian kita akan mengarah ke teori dasar, dan selanjutnya ke metodologi penelitian. Pendahuluan. Pendahuluan pertama latar belakang dari adanya penelitian ini. Jadi banyak ilmuwan mengaitkan krisis iklim dengan hadirnya zaman baru yang dinamakan antroposen. Nah, antroposen ini adalah suatu masa di mana manusia menjadi titik pusat yang mengintervensi dinamika bumi secara keseluruhan. Jadi antroposen ini menjadi suatu ide dari banyak ilmuwan tentang zaman baru di mana manusia itu bisa mempengaruhi dinamika bumi secara keseluruhan, bahkan sampai ke ranah-ranah alam, geologi ataupun ke ranah politik juga. Dan kita tidak bisa lagi memandang relasi antara manusia itu cuma sekedar hubungannya dengan alam itu linear sebab akibat saja, karena harus dipahami bahwa relasi yang terbangun itu adalah bagaimana alam dan manusia itu saling berikatan, saling pengaruhi satu sama lain di dalam satu ruangan multidimensional. Nah, kemudian dari adanya antroposen ini, penelitian ini juga akan menyadur bagaimana ilmu pengetahuan lokal yang dibangun oleh masyarakat Baduy dengan bangunan ilmu pengetahuan modern terkait dengan zaman antroposen. Jadi kita sudah mengetahui konsep antroposen dalam fondasi ilmu pengetahuan modern. Nah, saya sebagai peneliti akan mencari tahu lebih lanjut bagaimana masyarakat Baduy mempersepsikan diri dengan ide dari zaman antroposen ini sendiri. Dan di sini saya fokuskan pada krisis iklim, pada bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan iklim yang tidak menentu, dan bagaimana mitigasi bencana alam yang diakibatkan oleh krisis iklim, atau kita bisa membingkainya ke dalam permasalahan antroposen. Rumusan masalah yang saya buat, pertama, bagaimana masyarakat adat Baduy memposisikan peran mereka di zaman antroposen. Kedua, apa bentuk pengetahuan lokal dari masyarakat Baduy untuk mengantisipasi dampak dan bencana dari antroposen terkait geologi. Yang ketiga, apa kesamaan antara pengetahuan lokal masyarakat Baduy terkait geologi dengan geologi modern. Dan terakhir, bagaimana zaman antroposen mempengaruhi kehidupan masyarakat Baduy. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana masyarakat adat Baduy memposisikan peran mereka di zaman antroposen, mengetahui bentuk pengetahuan lokal dari masyarakat Baduy untuk mengantisipasi dampak dan bencana dari antroposen terkait geologi, mengetahui kesamaan antara pengetahuan lokal masyarakat Baduy terkait geologi dengan geologi modern, dan mengetahui bagaimana zaman antroposen mempengaruhi kehidupan masyarakat Baduy. Batasan penelitian yang ada pada penelitian kali ini itu diawali dari masyarakat Baduy dan perspektifnya dalam menyikapi krisis iklim. Jadi dibatasi oleh masyarakatnya itu adalah masyarakat Baduy, dan perspektifnya itu antroposen dalam menyikapi krisis iklim. Tapi bisa juga dengan mitigasi bencana. Jadi krisis iklim ini kan sangat luas ya. Jadi bisa berisi mitigasi bencana, berisi bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan, perubahan cuaca yang drastis, kekurangan air ataupun kelebihan air di waktu-waktu yang tidak dapat diperkirakan. Hal-hal seperti itu yang akan menjadi topik penelitian pada kali ini dan batasan penelitiannya. Nah, dari pola inilah penelitian ini juga dibatasi dengan objek penelitian. Jadi kita batasi dengan aspek geologis di dalam pengetahuan lokal masyarakat. Jadi kita ketika sudah sampai pada batasan yang sudah bukan ranah geologi lagi, itu menjadi batasan penelitiannya. Nah, kemudian ilmu pengetahuan lokal masyarakat Baduy ini juga nanti akan disadur ke dalam pemahaman umumnya terhadap antroposen yang kemungkinan mereka sadari tapi tidak mampu mengejawantahkannya. Gitu.
Kebaruan penelitian. Ya, dari penelitian ini sebenarnya kebaruan itu dapat dilihat dari objek penelitiannya yang merupakan pengetahuan lokal masyarakat Baduy terhadap krisis iklim secara geologis. Jadi selama ini penelitian-penelitian sebelumnya itu hanya membahas kearifan lokal masyarakat Baduy menyikapi mitigasi bencana dan sebagainya. Tapi kalau membawa narasi dan wacana yang lebih besar seperti antroposen itu belum ada sebelumnya. Dan itu menjadi kebaruan dari penelitian saya pada kali ini. Dan kemudian yang menarik dari penelitian ini adalah ilmu geologi itu tidak sendirian. Di sini banyak sekali interseksi dengan ilmu pengetahuan lain, antropologi, sosiologi, dan juga arkeologi. Dan di keadaan ini juga ilmu geologi memfokuskan pada bidang geomorfologi karena kita akan mengobservasi bagaimana keadaan geomorfologi di sana dan bagaimana masyarakat Baduy beradaptasi dengan keadaan tersebut. Dan juga nanti akan dikaitkan dengan realisme antroposen. Sementara penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada wacana yang sebesar antroposen secara global dan universal. Dia hanya berupa mitigasi bencana secara lokal dan pengetahuan lokal yang terreproduksi. Lokasi penelitian kita bisa lihat di panah warna merah ini. Lokasi penelitian itu berada di wisata Kampung Marengo, Baduy Luar, di Kanekes, Lui Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, daerah ini adalah daerah pedesaan tradisional yang tidak memiliki listrik, dan di sini koordinatnya jika dibutuhkan. Sekarang kita berlanjut ke teori dasar. Pertama, saya akan membahas teori dasar dari ilmu geologi dan perkembangannya. Jadi, jauh sebelum ilmu geologi berkembang seperti sekarang, iya benar, di situ banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sudah lama meyakini bahwa alam dan makhluk hidup itu adalah suatu rangkaian kesatuan yang terintegrasi satu sama lain. Maka dari itu, seharusnya ilmu geologi itu merupakan bagian dari alam juga. Jadi kita tidak sepantasnya memisahkan biologi dan geologi, karena mereka semua itu saling berkesinambungan. Nah, akan tetapi modernitas menyebabkan adanya jurang pemisah antara batuan sebagai bagian dari alam. Jadi batuan ini menjadi suatu objek penelitian geologi aja, sementara alam tidak akan menjadi objek penelitian. Pemisahan inilah yang akan menjadi masalah ketika kita sudah mencapai zaman antroposen. Karena seiring berkembangnya teknologi, ilmu geologi ini dipertanyakan kembali kemurniannya dan apakah memisahkan objek geologi sebagai batuan dan memisahkannya dari keadaan alam dan situasi global ini masih relevan. Disinilah pertanyaan jadi muncul dan akhirnya antroposen ini menjadi suatu sodoran ide yang uh, yang menghancurkan beberapa ide-ide klasik soal geologi tadi. Jadi manusia dan alam itu seharusnya saling berkesinambungan dan begitu juga dengan geologi. Selanjutnya masa antroposen. Nah, antroposen ini adalah zaman yang diproyeksikan di mana manusia menjadi kekuatan utama dalam menentukan bagaimana masa depan bumi untuk ditinggali. Jadi masa antroposen ini adalah keadaan di mana manusia itu menjadi poros dari pergerakan dinamika bumi. Nah, geologi dengan objek ilmu pengetahuannya yang menyatu dengan alam sudah seharusnya dipandang sebagai suatu entitas yang interdependensi satu sama lain dan makhluk hidup di atasnya. Nah, yang menarik dari narasi antroposen ini, itu bagaimana narasi ini direproduksi dan dikembangkan dengan pendekatan yang sangat postmodern dan poststrukturalis. Nah, sebenarnya ini antroposen menjadi perdebatan karena belum ada marker atau kita bilang penanda yang signifikan. Tapi kita sudah bisa merasakan bahwa kehadiran antroposen ini sangat nyata. Dilihat dari krisis iklim dan semua masalah alam yang kita hadapi, itu ada kaitannya dengan manusia. Dan harusnya antroposen ini sudah mendapatkan penandanya sendiri. Nah, terdapat perdebatan lain juga soal peran manusia di dalamnya tidak bisa dipukul rata, seperti masyarakat adat ataupun masyarakat urban. Itu memiliki peran yang berbeda dalam dalam memberikan dampaknya kepada lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan bahas etnografi masyarakat Baduy. Kita paham bahwa kearifan lokal itu adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh bernilai baik dan tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
Nah, kearifan lokal ini berada di setiap aspek kehidupan, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, bahasa, hingga kesenian. Nah, kearifan lokal ini dimiliki semua suku dan salah satunya masyarakat Baduy. Nah, masyarakat Baduy itu percaya bahwa manusia adalah suatu entitas yang menyatu dengan alam. Maka dari itu, bencana alam, jika terjadi bencana alam, manusia atau masyarakat Baduy itu akan menganggapnya sebagai kemarahan alam atas perilaku manusia. Nah, bentuk pembelajaran masyarakat Baduy juga tergolong unik. Ia tidak memiliki pendidikan formal, melainkan pelajaran itu diberikan oleh leluhurnya lewat hubungan keluarga, masyarakat, pemuka adat, atau dengan adat istiadat yang ada. Sekarang kita berlanjut ke metodologi penelitian. Ini diagram alir yang saya rumuskan. Kira-kira diawali studi awal penelitian, kemudian ada pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Nanti data primer akan menghasilkan studi etnografi dan studi fenomena, sementara data sekunder menjadi studi referensi dan teori. Kemudian selanjutnya diadakan penyaduran data, lalu ada analisis dan diskusi hasil analisis, yang terakhir kesimpulan dan penyusunan penelitian. Oke, maaf. Sebentar. Ya. Oke, selanjutnya tahapan penelitian. Tahapan penelitian pertama adalah tahapan persiapan lapangan. Di sini saya menyiapkan referensi dan juga persiapan-persiapan sebelum mengobservasi lapangan. Selanjutnya tahapan penelitian lapangan, di mana saya ada di lapangan mengobservasi, mewawancara, dan juga menyusun data-data yang sudah tersedia. Kemudian tahap pengolahan data. Data-data ini mungkin dari wawancara, di verbatim, dari observasi, diolah sedemikian rupa supaya bisa dibahasakan dan distrukturalisasikan. Lalu tahapan pembahasan dan diskusi, di sini saya akan berdiskusi dengan dosen pembimbing dan juga beberapa kawan dan mengenai bagaimana ide-ide ini dapat dibahasakan, dapat dielaborasi dengan baik, dan terakhir penuangan ide tersebut akan ada di tahapan penyusunan laporan. Selanjutnya objek penelitian. Objek penelitiannya sudah jelas adalah masyarakat Baduy luar dan pemuka adat di daerah Banten, Kabupaten Lebak. Nah, alat bahan yang dibutuhkan pertama alat tulis, buku catatan, gawai, dan GPS. Rencana kegiatan penelitian yang akan saya buat, pertama ada persiapan lapangan, kira-kira 2 minggu. Dan kedua penelitian lapangan seminggu, pengolahan data berlangsung sekitar sebulan. Dan kemudian ada pembahasan dan diskusi sekitar 3 minggu, dan lalu penyusunan laporan, dan terakhir sidang. Berikut referensi yang saya gunakan. Referensi yang saya gunakan kebanyakan adalah buku-buku yang bisa divalidasi keabsahannya, dan juga beberapa adalah paper-paper yang berhubungan dengan reproduksi ilmu pengetahuan lokal. Dan di sini saya memegang beberapa buku yang saya gunakan. Ini bukunya Andreas Malm yang berjudul The Progress of the Storm, membahas tentang antroposen dalam konteks Marxis dan neo-Marxis, maaf. Lalu selanjutnya adalah Capitalism in the Web of Life, karya Jason Moore. Ini juga membahas tentang antroposen dan kapitalosen. Jadi Jason Moore mengajukan nama kapitalosen daripada antroposen karena dia merasa penggerak dari dinamika bumi yang sangat cepat ini bukanlah manusia, melainkan sistem, dan sistem itu adalah kapitalisme. Gitu. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.